Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafli Fatur Rizky Nuryadi dari kelas Kimia Eksekutif 2022. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah Dinamika Kimia. Nah, dengan petunjuk buatkan paparan video individu dengan materi topik yang saya pilih itu menuliskan asumsi Kelvin Planck, Clausius, dan Carnot, dan selanjutnya yang sudah saya siapkan materinya pada PPT berikut. Hukum termodinamika kedua. Berikut ini ada para ahli yang menyatakan hukum termodinamika kedua, yaitu ada Max Planck, Rudolf Clausius, dan Sadi Carnot. Nah, ini pernyataan-pernyataannya yang akan saya bahas selanjutnya. Ini ada Max Planck menyatakan tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata mengubah energi panas yang diperoleh dari suatu sumber pada suhu tertentu seluruhnya menjadi usaha mekanik. Jadi energi panas yang didapat itu nggak bisa langsung dari sumbernya ya. Nah, di sini ada contohnya. Tidak ada cara untuk mengambil energi panas dari lautan. Nah, jadi daripada mengambil energi panas langsung dari lautan, lebih baik menggunakan energi yang ada dari lautan tersebut untuk menjalankan generator listrik tanpa menimbulkan efek lebih lanjut. Nah, lebih baik dari energi arus dari lautan tersebut digunakan untuk menjalankan generator listrik daripada ngambil energi panasnya secara langsung. Nah, dari pernyataan ini hasil dari percobaan Max Planck didapat ini penemuan setiap alat atau mesin pastilah memiliki nilai efisiensi tertentu. Nah, efisiensi ini menyatakan nilai perbandingan dari usaha mekanik yang telah diperolehnya dengan energi panas dari sumber suhu tertentu. Nah, jadi tidak mungkin nilai efisiensi ini 100% ya, karena pasti memiliki nilai efisiensi tertentu. Selanjutnya ada dari Rudolf Clausius ya, menyatakan tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata memindahkan energi panas dari suatu benda ke benda yang lain yang suhunya lebih tinggi. Nah, jadi nggak mungkin suhu rendah ini memberikan kalor ke yang suhunya lebih tinggi ya. Di sini ada diagram. Jadi selalu satu arah dari yang tinggi ke yang lebih rendah. Dengan kata lain, ini sumber yang dingin memindahkan seluruhnya ke sumber panas tanpa ada kerja yang dilakukan pada sistem. Nah, dari penemuan Rudolf Clausius seperti itu. Nah, kesimpulannya dari pernyataan Planck dan Clausius, ya, hukum kedua termodinamika membahas mengenai pembatasan perubahan energi yang dapat berlangsung dan tidak dapat berlangsung ya, seperti tadi. Ini dari Rudolf Clausius, ini dapat berlangsung dan ini yang tidak dapat berlangsung, diberi tanda X. Nah, selanjutnya hukum kedua termodinamika mengatakan bahwa aliran kalor memiliki arah. Jadi selalu ini aliran kalor ini satu arah ya, seperti di sini hanya satu arah, tidak bisa dibolak-balik. Sebagai contoh, beruang kutub tertidur di atas salju, maka salju di bawah tubuh mencair karena kalor dari tubuh beruang tersebut. Yang suhunya lebih tinggi, tubuh beruang memberikan kalor ke salju yang suhunya lebih rendah. Tapi beruang tidak bisa ngambil kalor dari salju untuk menghangatkan tubuh karena ini searah-arah aliran kalornya. Begitu pula proses alam. Kalor kerja dapat dijadikan kalor seluruhnya, sedangkan kalor tidak dapat dijadikan kerja seluruhnya. Ini sesuai dengan pernyataan Planck. Menunjukkan proses memiliki arah, jadi satu arah. Jadi semua proses di alam ini enggak semuanya reversible, tapi ada juga yang irreversible. Jadi tidak dapat dibalikan arahnya karena arah kalor itu satu arah. Nah, ini sesuai dengan pernyataan Planck.
Tidak ada mesin kalor yang bekerja dengan efisiensi 100. Setiap alat atau mesin pastilah memiliki nilai efisiensi tertentu. Nah, karena aplikasinya ini, nah dari sini timbullah pernyataan dari Sadi Karno. Karena tidak ada mesin kalor yang bekerja dengan efisiensi 100, pertanyaannya maksimalnya berapa efisiensi yang dimiliki bisa didapat. Lalu membuat hipotesis mesin kalor ideal yang bisa menjawab mesin tersebut bisa memiliki efisiensi maksimal 100%, tapi dengan catatan setiap mesin Carnot yang bekerja antara dua suhu tertentu memiliki efisiensi yang sama bagaimanapun sifat zat kerjanya. Nah, di sini catatannya ada nih. Perpindahan panas yang terjadi pada mesin Carnot tidak boleh memiliki perbedaan suhu yang cukup besar sehingga didapat efisiensi yang 100%. Di sini ada pembahasannya. Sehingga pada mesin yang menggunakan siklus Carnot ini yang proses yang bekerja adalah dua proses isothermal reversible dan dua proses adiabatik. Di sini diagramnya dua adiabatik, ini adiabatik proses, ini isothermal, ini adiabatik dan isothermal, dua adiabatik dan dua isothermal. Nah, siklus Carnot ini merupakan dasar dari mesin ideal, yaitu mesin yang memiliki efisiensi tertinggi. Nah, selanjutnya disebut mesin Carnot ya. Siklus ini disebut mesin Carnot karena mendapat efisiensi yang tertinggi dan jadi pernyataan yang seperti ini. Setiap mesin dengan persyaratan tidak boleh memiliki suhu yang cukup besar perbedaannya. Nah, selanjutnya dalam bahasan ini ada juga bahasan mengenai entropi. Nah, ini dalam sebuah sistem tertutup, setiap proses termodinamika akan menghasilkan perubahan entropi lebih besar dari 0 untuk proses irreversibel dan perubahan entropi sama dengan 0 untuk proses reversibel. Nah, pernyataan ini berkaitan dengan irreversibel dan reversibel, ada di bawah. Nah, pertama, entropi adalah besaran yang menggambarkan tingkat keacakan sistem. Semakin acak benda, maka benda akan semakin homogen dan entropinya semakin besar. Di sini perubahan entropi semakin besar, maka proses irreversibel karena sejenis. Nah, secara alamiah sistem akan menuju homogen, selalu menuju homogen, menjadi lebih acak entropi. Entropi akan selalu makin besar. Selain itu, dalam termodinamika ketika ada perbedaan suhu antara sistem yang terlibat, maka sistem akan selalu menuju yang homogen. Nah, sebagai contoh, selanjutnya ada sebagai contoh nih. Ketika air berubah menjadi es, kalor yang sebelumnya terperangkap dalam air harus ada yang menampung. Karena kalor itu energi tidak bisa dimusnahkan, sehingga berpindah dari air yang terperangkap kalornya ditampung oleh lingkungan sekitarnya. Nah, karena harus menampung energi kalor tersebut, entropi lingkungan sekitar menjadi meningkat. Itu hubungan entropi dengan dalam termodinamika kedua hukumnya. Selanjutnya, ini juga ada soal ya di sini. Suatu hari dengan panas. Ini sudah saya copy di sini. Nah, telah diketahui suhu kesatunya ini, suhu rendahnya 37 derajat, suhu tingginya 100 derajat Celcius. Nah, yang dicari yaitu kalor yang masuk ke dalam sumur. Nah, ini yang dicarinya Q2 dan efisiensi termik. Nah, ini rumusnya saya ambil dari PPT yang diberikan Bu Ance. Saya masukkan ke sini. Nah, suhunya dirubah ke Kelvin dulu, jadi ditambah 273. Masukkan ini ke sini.
didapat hasil 17%. Nah, kalori yang masuk ke dalam sumurnya ini rumusnya sama dari PPT. Nah, tinggal memasukkan ini. Saya udah hitung juga ini usahanya manual, di sini masukkan dan didapat hasil 1152 joule. Sekian bahasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah penulisan dan salah pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.